Halo fellow sprinters, selamat datang di konten DWS. Nah, pada bertanya-tanya kan DWS itu apa sih? Jadi, aku secara gamblang dan secara simpelnya aja ya teman-teman. DWS ini merupakan platform dari Guest Youth Community kita di dalam sosial media Instagram untuk sebagai platform mendengar cerita-cerita dari narasumber sih bilangnya. Iya, dari narasumber yang akan aku undang setiap saat di episodenya. Nah, teman-teman, DWS itu punya kepanjangan artinya Discuss with Sprinters, yang artinya teman-teman siap untuk mendengarkan dari kesaksian, pengalaman, cerita, dan opini dari narasumber. Oke, gitu sih teman-teman, untuk kayak pengenalan simpel dari DWS ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu follow up, catch up kita DWS ini, karena rencananya sih setiap 2 minggu sekali kita akan upload. Dan jadi teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita dari sprinters yang lain. Dan jangan lupa untuk kasih komentar kalau misalkan teman-teman punya ide atau punya cerita hal yang sama, dan juga kasih insight-insight yang menarik gitu. Karena kita pasti baca kok, buat teman-teman juga pasti untuk ujungnya. Jadi jangan lupa untuk di-like, jangan lupa di-follow up, dan jangan lupa untuk di-komen. Oke teman-teman, segitu aja, dan aku mau ngucapin welcome dulu untuk teman-teman semua, karena ini adalah konten yang paling perdana nih, paling pertama banget guys, nomor satu, episode nomor 1, beneran nomor 1 nih. Iya gitu, wah aku juga seneng sih mendengarnya. Oke, dan pada episode pertama ini aku udah siapin satu narasumber yang udah terkenal banget deh, udah nggak usah ditanya, ini emang udah orangnya udah sangat superstarnya di Guest Youth gitu. Dan pada malam hari ini kita akan mengulik atau kita akan mencari tahu pengalaman dari narasumber itu ya dari sang narasumber. Kita akan mendengarkan cerita dari beliau tentang panggilan Tuhan. Wah berat kan? Episode pertama langsung dimulai dengan bear gitu. Tapi ini adalah cerita yang cukup menarik teman-teman. Jadi aku langsung undang aja narasumber kita pada saat ini di episode ini. Mohon ditunggu ya teman-teman. Oke, ini dan aku ask to start video. Mohon ditunggu lagi teman-teman. Nah, udah ada orangnya nih, Sprinters. Halo Kode. Halo Kak Yovan, halo Sprinters. Aduh, jadi malu kok. Kok dipanggil Kak banget, Mbak. Aduh, Mbak. Masih muda kok, masih jangan dipanggil Kak lah, masih 15 plus kok. Haleluya. Beda tipis sama saya. Beda tipis. Emang kalau Kode berapa? 17 plus. Wah, 17 plus. Bukan 18 plus ya kok? Bukan. Ya, jadi ini dia guys, narasumber untuk kita pada episode yang pertama. Dan kita akan mendengarkan cerita dari Kode, atau kita panggil aja Kobondan kali ya, biar lebih gampang. Siap. Gitu ya kok? Oke. Ya, jadi gimana kok? Kabar sehat kok? Puji Tuhan aman? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan sehat. Kendala COVID di tengah pandemi gini, tetap masih bisa bersuka cita? Amin. Tetap. Gaspol, semangat jangan kendor. Waduh. Tidak pernah dikasih rem ya sedikit pun ya? Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke guys, kita akan dengar nih cerita-ceritanya dari Kobondan seperti apa. Jadi kita tanya dulu ya, Koh udah berapa lama sih Koh jadi apa? Kita bilangnya mentor, ya jadi mentor di Guest Youth Community ini Koh. Dari 2009 berarti sudah 12 tahun. 12 tahun? Oh iya, 12 tahun. 2009 ke 2021, betul 12 tahun. Itu berarti itu dari angkatan siapa ya kok? Waktu itu pengurusnya Gio, kemudian Stefani, Ripka, Reta, Lia, Hosea, Loren, masih ada Rio, siapa lagi? Mary ya kalau nggak salah, Yoyo, ya dan teman-temannya. Waduh, yang generasinya yang udah cukup senior ya kah? Kalau kita lihat. Iya. Nah, berarti tuh kalau misalkan, berarti kalau Kobonar, Ciavan, Civania tuh udah sebelumnya lagi ya kok? Sebelumnya lagi, betul. Dan itu Kode belum jadi mentor di situ? Belum. Waktu itu yang pegang siapa ya? Oh Michael doang berarti? Oh Michael ya.
Waduh. Akhirnya, tapi nggak apa-apa. Kita akhirnya guys, kita di Geshoot ini kita ada kode gitu kan, nggak ada kobonden. Jadi kan kita bisa mendapatkan firman Tuhan dari seorang pastor muda langsung gitu. Nah, Haleluya. waduh. Kok kira-kira kok kalau aku mau nanya-nanya dulu nih, kok kan udah 12 tahun menjadi mentor gitu. Gimana kok perkembangan dari Geshoot Community ini di matanya kode? Oke. Saya bersyukur dan bersukacita ya karena melihat memang Tuhan mengasihi kita semua, khususnya di Geshoot dengan perkembangan dari maksud saya dari struktur dari anak-anak muda yang ada ya, strukturnya dalam artian struktur organisasi dari anak-anak muda ini kemudian berkembang menjadi sekarang istilahnya olah kerja yang ada benar-benar seperti profesional gitu. Jadi dari angkatannya yang tadi Yovan sebut itu pondasi ya, Kobonar dan kawan-kawan itu pondasi. Lalu begitu generasinya Kogio dan kawan-kawan, nah itu pondasinya lebih diperkokoh kalau menurut saya. Kalau sebelumnya pondasi mungkin untuk membangun bangunan satu lantai, kalau saya gambarkan gitu ya, untuk membangun. Nah di zamannya Kogio istilahnya pondasi itu disiapkan untuk berlantai-lantai gitu ya. Nah lalu begitu ganti generasi lagi, generasinya Yovan dan kawan-kawan. Oh di atasnya dulu ya, generasi Jerry dan kawan-kawan. Nah itu sudah mulai membangun bangunannya gitu. Mulai membangun bangunannya. Dan sekarang generasinya Yovan dan kawan-kawan, ya saya percaya bangunan itu akan lebih besar lagi gitu kan. Ya saya aminkan dan Tuhan tolong biar visi misi yang sudah kita tetapkan berjalan dan bisa dicapai. Amin. Amin. Wah, itu berarti kalau misalkan kita bisa tahu ya nih guys, berarti sebenarnya kode itu udah melihat perkembangannya dari kecil-kecil dulu. Yang Geshoot tuh cuman berapa sih kok dulu tuh? 30, nyampe nggak kok dulu? Iya kurang lebih. 30. Terus sampai sekarang ke yang kita nih guys, kita tuh udah sampai 150 loh kok di grup lain kita. Puji Tuhan, keren. Bertambah 5 kali lipat guys. Jadi jangan lupa untuk selalu join Geshoot kita di setiap hari Sabtu. Amin. Ya nggak kok? Yoi. Yo. Mantap kali nih. Promosi terus ya kok? Amin. Oke, mantap kok. Nah, tapi aku mau nanya nih kok, kan kita kan beberapa dari kita nih sebenarnya sebagian besar dari kita tuh tahu kalau kode tuh dulu tuh kalau nggak salah ambil jurusan IT ya kok, bener kan IT? Ya, betul. Gitu. Nah, terus sekarang kita melihat seorang kobonden itu menjadi pastor muda gitu. Nah, itu kenapa tuh kok? Apa yang terbesit dan waktu itu kenapa bisa sampai dari yang seorang berpengalaman di bidang IT yang mengerjakan di tugas-tugas IT terus tiba-tiba langsung pas balik badan langsung menjadi pendeta? Oke, ini memang kalau bahasa singkatnya panggilan. Bahasa singkatnya ya panggilan. Yeah. Nah, detailnya prosesnya ini yang tak disangka tak diduga gitu. Memang saya juga mendapat panggilan itu tiba-tiba gitu ya, di saat yang benar-benar tak terduga. Jadi satu ketika saya sedang mensyukuri proses saya mendapat pekerjaan, lalu waktu itu saya awal-awal menikah gitu ya. Nah, setelah menikah, nah itu saya bersyukur gitu. Lagi bersyukur aja, lagi ya hanya gimana ya, luapan hati gitu. Aduh Tuhan kok baik banget sih. Keren deh Tuhan tuh. Ya pokoknya maaf kata ya, saya nggak istilahnya nggak jaim doa yang haleluya Tuhan. Nggak. Lagi hanya istilahnya Tuhan terima kasih berat deh gitu ya. Saya kayak ngomong sama temen aja gitu. Tuhan terima kasih. Dengan apa sih bisa saya balas Tuhan kebaikanmu ini gitu. Cuma begitu, tiba-tiba saya tersentak
dari hati itu meluap kayak ada suara gitu ya, kayak saya dengar di kuping, tapi ini dari hati gitu, bukan yang kayak di film-film horor ya tiba-tiba Waduh. bondon lah, nggak begitu ya. Dan Waduh. ini ada dorongan dari hati, luapan gitu. Ini di luar pikiran saya. Kalau kita mikir kan istilahnya dengan apa kan kubalas gitu ya. Kalau pikiran kita mungkin kan hanya sebatas yang kita pernah dengar atau tahu kan. Ya cuma bisa puji Engkau deh Tuhan gitu ya. Nah kalau ini beda. Gembalakanlah domba-dombaku. Tek, wah saya langsung diam dan terhentak gitu kan. Siapa bahasanya baku banget, terhentak, terhenyak. Kaget lah udah Kaget, gampang. terkaget-kaget ya, Kaget. terheran-heran. Hah, gembalakanlah domba-dombaku, cius nih. Nah gitu kan. Diulang suara itu keluar lagi. Gembalakanlah domba-dombaku. Persis seperti yang tertulis di Alkitab waktu Tuhan Yesus bilang kepada Petrus gitu. Gembalakanlah domba-dombaku. 2 kali diulang. Saya masih istilahnya agak norak kali ya, ngetes lagi. Cius nih, Tuhan bukan nih gitu kan. Diem, suaranya udah gak keluar lagi. Ya dalam hati saya, ya 2 kali mungkin udah tegas kali ya. Kalau Tuhan berkata 2 kali tuh biasanya udah kalau sekarang saya sudah belajar gitu ya, saya sudah tahu kalau itu diulang 2 kali seharusnya sudah konfirmasi gitu. Tapi ya saya waktu itu masih muda dan saya pikir saya masih istilahnya cross check dulu deh gitu kan. Ini dipanggil jadi hamba Tuhan loh. Bagaimana cita-cita gue gitu kan. Emang gimana impian-impian. sorry. Waktu itu lagi umur berapa kok emangnya kok? Sorry agak sedikit ngekat. Sekitar 22 ya, 22 Wah. Atau 23 saya. 23 lah, 23. Umur 23 guys dipanggil ya. Tuhan langsung. 23 waktu itu. Ya, jadi waktu itu saya konfirmasi gitu kan. Ya udah Tuhan, saya taat, saya bilang. Cuman please konfirmasi buat saya. Konfirmasinya bukan konfirmasi lagi untuk mempertegas panggilan, bukan. Konfirmasinya adalah untuk masalah sekolah kependetaan ini. Jadi waktu itu untuk sekolah pendeta ada 2 opsi. Yang satu opsi tinggal di asrama, yang satu opsi kuliah di sekolah tinggi. Saya berdoa, oke Tuhan, confirm aja deh. Saya harus ikut yang asrama atau saya harus ikut yang sekolah Alkitab gitu. Sekolah tinggi gitu ya, yang kuliah seperti kita kuliah di teman-teman kuliah lah gitu ya. Nah Tuhan jawab sekolah tinggi, kuliah di sekolah tinggi, nggak usah pergi yang ke asrama. Oke. Setelah itu saya ikuti jalannya Tuhan, saya masuk di sekolah tinggi yang karena kita sinode GPDI ya, yang punya GPDI gitu ya, saya masuk. Dan pertama saya ambil di Harvest dulu. Nah setelah itu saya ikut yang punya GPDI karena kita di sinode GPDI. Nah akhirnya yaitu panggilan itu terus berjalan. Ya puji Tuhan ya, memang Tuhan persiapkan, betul-betul Tuhan persiapkan. Karena saya taat panggilan, ambil sekolah tinggi Alkitab itu, lalu proses hidup juga Tuhan bentuk. Saya ini ya kalau mungkin teman-teman yang sekarang melihat saya agak sedikit bisa ngomong gitu ya, bisa bawel-bawel dikit lah gitu. Dulu saya ini pendiam akut gitu. Teman saya komputer, makanya saya ambil jadi IT, programming gitu ya. Karena saya nggak tahu bagaimana cara bergaul sama orang, bagaimana cara komunikasi, memulai pembicaraan, terus kalau sudah mulai pembicaraan, di follow up-nya pembicaraan itu mau ngomong apa lagi, nggak tahu saya. Nah, Tuhan bentuk. Melalui dunia IT itu Tuhan bentuk. Jadi tadinya programmer, Tuhan bikin keluar dari programmer. Tuhan jadikan project manager. Puji Tuhan. Secara karir mas saya ikuti, saya taat sama Tuhan, saya jadi naik pangkat loh jadi project manager. Habis jadi project manager, saya mandiri sampai jadi rekanannya Microsoft Indonesia waktu itu. Wow. Rekanan istilahnya bukan rekanan kantor resmi gitu ya, disebutnya independen apa gitu, saya sudah lupa. Independen apa gitu. Nah, jadi saya dikontrak sama teman saya untuk menanganin proyek sama Microsoft Indonesia. Wah, saya pikir, puji Tuhan nih. Saya masih ada kesempatan gitu ya, dipanggil, saya taat, tapi kok malah karirnya ikutan baik gitu saya pikir. Tapi ternyata setelah jadi rekanannya Microsoft itu langsung
nukik langsung ya dari sisi karirnya itu. Ternyata itu maksud Tuhan untuk membuat saya yang tadinya pendiam akut jadi mulai bisa ngomong. Karena jadi project manager saya harus berhubungan dengan klien-klien yang levelnya udah bukan programming lagi tapi benar-benar conversation bincang-bincang Ya, betul. gitu kan. Mencari tahu kebutuhan, menjaga relasi supaya mereka mau nyaman ngomong sama saya. Itu benar-benar kuliah public relation yang paling berharga buat saya. Wah. Setelah project manager di tangan kerja sama dengan Microsoft itu jadi independen itu saya dilatih public speaking. Karena sama Microsoft Indonesia saya dipanggil untuk, lu kan programming, kata bosnya waktu itu, head apanya gitu, lu kan programming, lu tolongin gua bawa seminar tentang programming untuk dulu namanya, kalau teman-teman tahu, Yovan tahu, PDA. Apa tuh kok PDA? Nah, udah lewat Mas ya. Nanti Google aja lah ya, supaya waktunya jangan panjang ya. Ya, dikira kode tahu gitu. PDA. Ada PDA itu smartphone tapi tanpa kemampuan telepon gitu. Kalau teman-teman tahu iPod Touch zaman dulu. Nah, itu iPod Touch itu semacam PDA. Nah, perangkat-perangkat gitu ya kok. Ya, jadi itu alat untuk program-program di situlah. Kalau zaman sekarang smartphone, nah dulu sebelum jadi smartphone itu disebutnya Personal Digital Assistant, PDA. Oke. Nanti Google aja. Ya. Lalu oleh ketuanya itu, tolong bawain ya seminar di Jogja di hadapan sekian ratus programmer. Apa yang terjadi di sekian ratus programmer? Ini kalau di film kartun tuh yang saya telan ludah gitu loh. Glek, jakun. Saya nggak ada jakun saya ini kan. Glek, cius nih sekian ratus programmer. Tapi kan udah istilahnya udah di depan kepala bagian Microsoft gitu kan, lu mau tolak, gengsi. Bener nggak? Nggak bisa. Ya sudah, Tuhan, saya cuman Tuhan, nggak ngerti dan ini mau dibawa kemana. Ya sudah, saya ikuti aja jalannya Tuhan. Ternyata memang itu persiapan jadinya saya sekarang ya begini. Ya beginilah. Jadi kalau ada jayus-jayus dikit, mohon dimengerti karena memang bukan bawaan orang yang bawel atau enak memulai perbincangan, tapi ya memang pembentukan dari orang yang diem jadi ya seperti sekarang ini. Ya selain itu juga terima kasih buat istri saya, dia juga yang bantu saya untuk jadi orang yang sedikit lebih bawel beginilah. Puji Tuhan. Itu waktu itu berarti di umur masih muda banget ya kok, sekitar 20 something gitu ya, 20, 23, ya, 23-an lah. Nah, ini kan kebetulan nih kok kita di sini yang para pendengar, audiens kita, bahasanya keren banget ya. Tapi kita bilang sprinters aja gitu, sedap. Ya, para sprinters kita itu kan range kita rata-rata 18 sampai ke 25, 26, 27. Nah, ini kan berarti kita masih di umur produktivitas dan umur labil nih. Kalau misalkan nih Kode waktu itu kita coba ngarahin Kode ke zaman Kode umur 23 deh. Ketika titik balik ketika titik balik dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Nah, dengan udah Kode itu menjadi tadi sprinters menjadi partnership di Microsoft nih, udah gede banget nih, udah gede, terus harus menjadi hamba Tuhan, artinya kan harus relain semua. Nah, aku mau nanya nih Kode, nyesel nggak waktu itu melepaskan itu semua? Saya nggak nyesel, Yovan, tapi saya agak sedikit denial dan ada pemberontakan. Nah, itu dia tuh. Terus ya, habis itu memang saya sempet masa sih udah jadi sampai di level ini kok tiba-tiba drop gitu. Saya belum sadar kan, kita flashback nih ya ke waktu itu kan belum sadar bahwa itu Tuhan bilang oke, sekolahmu cukup gitu, sekolah untuk jadi lebih ini sampai ke public speaking gitu kan istilahnya. Walaupun ya kalau ikut kuliah public speaking atau public relation mungkin itu tidak cukup gitu, SKS-nya belum cukup gitu. Tapi menurut Tuhan itu udah cukup. Nah, saya denial dong. Lu masa udah sampai di level dikenal sama kepala bagian di Microsoft kok tiba-tiba drop hilang begini aja gitu kan. Saya denial. Sempet coba-coba lamar kerja ke software house gitu ya.
gajinya nggak dianggap. Jadi maksudnya saya udah punya pengalaman kerja jadi project manager, saya udah jadi independen apa gitu namanya saya lupa. Itu semua nggak dianggap, saya cuma digaji waktu itu ya di bawah pasaran untuk project manager lah saat itu gitu. Dan saya merasa bahwa nggak worth it gitu, nggak worth it. Saya pengalaman begini digaji segitu saya nggak worth it. Coba cari tempat lain lah, nggak ada. Lalu saya coba usaha sendiri lagi bidang yang lain, itu pun mentok, sini situ mentok. Sampai akhirnya Om Gembala papa saya bilang, sudahlah, kalau memang sudah waktunya untuk full time ya sudah gitu, sekolah lagi lah. Ya udah, akhirnya saya memutuskan oke, saya taat, that's it, selesai, saya sekolah lagi. Ya walaupun waktu sekolah juga masih nyolong-nyolong, mau ada bikin ngapain gitu ya, denial, karena memang itu adalah saya masih merasa bahwa aduh please not now gitu ya, jangan sekarang gitu ya, I'm at the peak gitu loh, I'm on the top of my game gitu kan. Kalau bahasa kerennya gitu ya, game banget lah. Aduh, saya udah lagi bagus-bagusnya, please masa harus stop gitu. Pola pikir yang salah ternyata. Saya baru sadar sekarang gitu ya. Jadi setelah denial itu, pemberontakan, saya memiliki pola pikir, I'm on the top of my game. Tapi ternyata harusnya, that's right, because you are at the top of your game, you should give it to your God gitu. Disitulah saya langsung, that's it. Karena justru lu lagi di top of your game, kenapa nggak lu berikan itu untuk Tuhan? Disitulah saya langsung, ampun Tuhan, selesai. Saya langsung di situ kuliah dengan kejar segala sesuatu yang memang dibutuhkan untuk memberkati umat-umat Tuhan yang sudah Tuhan percayakan untuk bersama-sama saya bertumbuh bersama di GPDI Villa Melati Mas ini, terutama di GS Youth. Itu dia. Disitulah selesai sudah segala denial, segala apa yang saya bayangkan untuk saya ikut kehendak Tuhan. Itu ya Van. Wah, ini benar-benar memang topiknya, kalau kita gini ya guys, kalau kita misalkan berbicara tentang panggilan Tuhan, itu kan pasti kan kita punya ada tadi tuh rasa denial, rasa tidak masa sih, kita mempertanyakan gitu. Nah, mungkin boleh kok dulu tuh waktu jam titik momen untuk Kode berhenti untuk denial itu secara detailnya itu gimana gitu kok? Apakah benar-benar langsung kayak ditegur langsung berdar stop untuk denial, sekarang kerjakan gitu, atau memang itu timbul secara perlahan-lahan kok? Timbul secara perlahan-lahan ya Pan. Ya itu tadi, saya coba buat ini nggak berhasil, saya coba buat itu nggak berhasil, saya sampai nggak enak sama Om Gembala gitu, karena kan untuk buat ini butuh modal toh. Betul. Pinjam gitu kan, untuk buat itu ada uang, pinjam. Ya akhirnya ya utang saya sebenarnya kalau mau dihitung untung itu Om Gembala ya, orang tua. Kalau itu orang, aduh bunganya saya udah dituntut masuk penjara kali gitu hitungannya ya. Banyaknya ya kok berarti. Saking banyaknya, coba ini coba itu, waduh, istilahnya udah, ini kalau perusahaan udah bangkrut nih harusnya, udah bukan bangkrut lagi, jual aset semua, saya udah nggak ada apa-apa gitu istilahnya gitu ya. Gitu. Jual perusahaan udah bukan gulung tikar ya kok, gulung lantai-lantainya sekalian semuanya, sampai semen-semennya. Bisa digulung iya. Nah ini sekarang ada pertanyaan yang menarik nih kok, kalau aku mikirkan ya, kan kalau kita kayak tadi nih, seorang kobonan dipanggil sama Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku, itu timbul dalam hati karena mengucap rasa syukur. Nah mungkin kok untuk kepada sprinters yang mendengarkan atau yang menonton saat ini, apa yang kira-kira Kode bisa Kode lagi bahasanya, Kobonan bisa kasih nih, seperti apa sih panggilan Tuhan itu? Apa sih rasanya dan gimana sebaiknya kita meresponnya? Oke. Saya waktu dipanggil rasanya kaget ya.
Ya tadi yang saya cerita itu saya kaget. Saya nggak nyangka. Karena saat itu saya merasa bahwa I'm just nobody, ordinary people yang memang nggak suka apa namanya, I don't like the spotlight gitu ya. Misalnya ada orang deket-deket, saya udah ada kecenderungan untuk aduh please yuk, kalau orang itu ekstrovert dan suka ngobrol, saya yang cenderung untuk jangan lama-lama deh, aduh gua nggak nyaman nih ngobrol gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Begitu denger itu kaget gitu, kaget. Saya tahu rasanya ketika apa namanya, maksud saya itu orang yang introvert kan, pikiran saya tahu sendiri gitu ya. Orang introvert tuh bukan berarti nggak punya imajinasi gitu ya. Saya juga sering ngimpi gitu, berimajinasi. Nah itu waktu apa namanya, orang yang tidak nyaman dengan situasi sekitar itu, nggak tahu kalau ini menurut pendapat saya ya, pengalaman pribadi saya, orang yang begitu tuh kenal banget pikiran yang berasal dari dirinya atau tidak gitu. Jadi begitu ada suara lain, kaget banget memang, kaget banget. Nah lalu setelah kekagetan itu responnya apa? Ya memang saya tadinya mau minta tanda lagi sebenarnya, bukan tanda yang sekolah itu ya, bukan tanda yang sekolah tinggi atau sekolah asrama itu. Oh ada yang lain kok? Ada yang lain? Ya di GPD kan disebutnya sekolah Alkitab. Oh enggak, maksudnya kayak selain yang minta tanda di asrama. Maklum kok, ya. lagi nyari kok. Wah, belum. Available guys, aku available ya guys. Sorry Chris ya. Maksudnya ya kan tanda-tandanya kan asrama dan sekolah. Tapi sebelumnya ada kok, ada yang lain. Bukan ada saya minta ya. Ya. Saya urungkan. Tadinya sempat saya mau minta tanda lagi. Wah, kalau tadinya. Apa tuh? Tapi saya urungkan gitu. Karena apa? Ya istilah zaman kalau di film-film kan kalau ada apa namanya sesuatu yang melanggar apa titah Tuhan, kayak ada sambar geledek gitu. Bledar. Nah, tadinya saya mau minta itu, cuma saya pikir enggak dah, udah 2 kali ntar gua disambar geledek lagi gara-gara Tuhan marah. Nah, saya kepikiran begitu gitu, kayak di film-film gitu kan. Kalau Tuhan marah itu kan kayak ada sambar geledek bledar gitu ya. Enggak begitu. Itu kan di film-film ya. Saya karena takut begitu, jadi saya urungkan, ya udah saya minta tandanya yang itu tadi. Ya udah Tuhan, akhirnya saya taat. Tapi sebenarnya saya mau minta tanda lagi. Jadi kalau Yovan tadi tanya gimana sikapnya, ya nggak tahu. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami satu panggilan gitu ya entah untuk panggilan jadi hamba Tuhan, atau entah untuk panggilan melayani lebih dalam lagi atau apa gitu, ya harusnya sih teman-teman bisa membedakannya kan. Teman-teman mengenal diri sendiri toh. Biasanya tuh kalau lagi mikir sendiri atau apa tuh kan kenal. Tapi kalau ini sesuatu yang datang dari luar, ya kita pasti bisa rasa bedanya itu gitu. Kalau saya sih saya bisa rasa karena saya kenal. Kalau saya biasanya mikir, pikiran saya tuh yang begini gitu. Cetusan dari saya sendiri saya tahu gitu. Nah ini kalau mengenalinya memang secara teori pastinya ya saya nggak bisa jelaskan gitu ya Yovan. Tetapi pengalaman itu nggak bisa dibohongi. Nah makanya kalau teman-teman nanti rasa ya memang ya harus dialami. Ya kalau memang mau bilang aja sama Tuhan. Tuhan mau dong saya mengalami pengalaman yang apa namanya, kalau misalnya ya kayak itu panggilan daripadamu gitu. Kalau mau ini bukan ini kan pengalaman pribadi dan tergantung kehendak Tuhan gitu ya. Yes, betul. Tuhan mau kehendaki teman-teman jadi apa? Kan kita semua satu tubuh Kristus, ada yang melayani bagian apa tergantung Tuhan yang menghendakinya. Tapi berdoa minta tanda boleh, berdoa untuk mencari kejelasan boleh kok. Oke, ya kita guys. Jadi sebenarnya nggak salah ya kok kalau misalkan kita minta kayak Tuhan tolong berikan tanda gitu. Sama kayak apa kisah siapa itu yang minta Gideon. Itu kok
Betul betul Gideon. Yang apa? Hmm. Kulit domba basah sedangkan tanah kering dan Ya, sebaliknya. Itu jadi ya sebenarnya betul. fine-fine aja ya, fine-fine aja, nggak ada Fine-fine aja. fine-fine aja. Itu guys. Boleh kok. Nah, mungkin ini Boleh. pertanyaan yang agak terakhir nih kok. Mungkin agak sedikit mendekat-dekat ke akhir, tapi kayaknya kalau misalkan ada lagi ya kita choose aja. Gini Oke. kok, kalau kalau dari aku kan maksudnya kalau aku tuh aku melayani sebagai pengurus dan sebagai itu apa? Sorry. Ya, gitu. Sebagai pengurus, sebagai WL itu semua kan kalau misalkan itu di apa? Disuruh oleh orang gitu. Kayak aku sebenarnya nggak dibilang disuruh juga sih, kayak tapi diminta bantuannya. Nah, itu lebih sopan kali ya, lebih sopan. Diminta bantuannya. Itu sebenarnya cara Tuhan ngomong ke kita atau bukan kalau menurut Kode? Bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Waduh. Saya nggak berani bilang, iya pasti dari Tuhan. Nggak tahu saya. Itu bisa jadi. Jadi kalau di tengah-tengah situasional seperti itu, ya tetaplah kita membiasakan diri untuk selalu bertanya sama Tuhan. Gitu ya. Jadi ketika ada orang begini, begitu, langsung aja dalam hati, Tuhan tolong kasih tanda, ini saya harus gimana. Ya saya yakin dan percaya Tuhan itu maha ya, serba maha. Jadi ketika dia tahu kita butuh sesuatu yang saat itu juga, saya percaya dia pasti akan memberikan hikmat saat itu juga untuk menjawab atau untuk membantu atau untuk apalah terhadap orang yang minta itu. Gitu. Kita harus biasain untuk selalu bertanya sama Tuhan. Soalnya akibatnya kalau tidak fatal. Seperti di Yosua, itu ada satu peristiwa di mana dia tertipu oleh satu bangsa. Ya teman-teman lihat, bacalah di Yosua 2 atau 3 saya lupa. Di situ ada nanti teman-teman baca di situ. Menarik peristiwanya. Yosua itu nggak tanya Tuhan. Dia nggak tahu kalau dia ditipu. Dan akibatnya fatal gitu. Jadi kalau kita biasain tanya, ya saya percaya dan saya tegaskan juga bahwa teman-teman pun ketika bertanya harus percaya. Jangan nanya-nanya tapi nggak percaya gitu ya. Tuhan tolong kasih tanda. Percaya Tuhan pasti jawab. Ya Tuhan pasti akan jawab. Gitu sih. Waduh, berarti ini memang kalau itu saya nggak berani putuskan atau katakan bahwa itu tanda Tuhan. Nggak. Ya alamilah, kita mesti mengalami itu dengan Tuhan. Jadi memang panggilan Tuhan tuh memang setiap orang beda-beda ya kok. Bisa melalui siapa atau misalkan tiba-tiba langsung bleger gitu. Timbul dari diri sendiri gitu. Wah, ini benar-benar menarik ya guys. Kalau misalkan Tuhan tuh memanggil kita tuh nggak ada yang sama rata. Semua beda-beda loh teman-teman. Jadi itu kita harus syukurin kalau misalkan Tuhan udah manggil kita sebagai sprinters di Gesyut, ya itu berarti caranya Tuhan untuk supaya membentuk kita lebih lagi. Ya nggak kok? Amin. Berarti kalau misalkan teman-teman saat ini menjadi satu orang di dalam komunitas Gesyut, artinya Tuhan mau membentuk teman-teman menjadi seorang sprinters yang diberkati oleh Tuhan. Mantap nggak kok bahasanya? Mantap. Waduh, kita udah mulai ini nih, promosi terus nih, nggak apa-apa. Karena DWS ini disponsori oleh Gesyut. Nah, kok terus lanjut dikit. Aku pengen tahu dikit nih. Selama kok menjalani sekolah Alkitab ini, sekolah untuk untuk melanjutkan perjalanan seorang kobonan untuk menjadi pastor. Padahal kan pastor kan atau jadi gembala kok targetnya. Ya kalau berdasarkan perkataan itu, gembalakanlah domba-domba, ya saya amini dan imani ya gembala gitu. Oke. Ya, jadi selama itu aku pengen tahu nih kok ada nggak cerita-cerita kayak misalkan rintangan dan halangannya atau mungkin kayak cobaan dan ujian. Wah, banyak banget ya. Tapi intinya kayak ya pasti ada pencobaan, ada ujiannya itu. Selain yang denial kok mungkin ada yang lain nggak kok gitu, supaya kita tahu nih, rupanya panggilan Tuhan tuh memang bukan cuma kendalanya tuh nggak cuma dari diri kita yang denial, tapi bisa jadi dari hal yang luar juga kok. Gimana tuh kok? Eksternal ya, jadi gangguan dari eksternal apa?
Mm-mm. Kalau saya mengingat-ingat gangguan eksternal itu, puji Tuhan saya berani bilang nggak ada gitu ya. Justru memang lebih seringnya internal. Rasa percaya diri, rasa bener nggak sih ini Tuhan panggil, kok seolah-olah firman Tuhan yang Tuhan kasih untuk saya beritakan kok kayak agak sedikit malah membuat saya kayak orang yang eh, apa ya, maaf kata, kurang nggak layak lah untuk jadi hamba Tuhan gitu ya, untuk jadi pemberita Ah. firman. Karena firman Tuhan yang diberitakan tuh kayak, ini ngomong apa sih ini bocah kan, kira-kira gitu ya. Heeh, kayak gitu-gitulah, itu internal. Tapi kalau eksternal sejauh ini puji Tuhan sih nggak ada gitu. Internal aja yang perlu apa namanya, dikuatkan lah. Jadi kalau selama di sekolah Alkitab itu akan pasti banyaknya antara diri sendiri ke Tuhan ya kok berarti. Ya. Waduh. Ya, mungkin ada dari antara sprinters yang mau mengikuti sekolah Alkitab? Kita aminkan kalau ada yang mau. Itu Amin. panggilan. Yes. Yes. Ya, thank you banget ya kok untuk bisa cerita-cerita. Mungkin kalau misalkan Sama-sama. ada kesempatan lain lagi kita akan cerita lebih banyak lagi nih. Lebih banyak lagi Yes. mungkin cerita-cerita yang akan lebih dalam, lebih pokoknya akan ada deh kah episode ke depan yang kalau di Tuhan kasih kesempatan. Puji Tuhan. Enggak. Siap. Bilangnya apa ya kok biar lebih enak gitu ya? Jika Ya dipertemukan sudah itu. kembali. Bener ya? Amin. Amin. Sekali lagi thank you ya kok. Thank you maksudnya thank you udah Thank mau you, berbagi cerita. sama-sama. Japan, sama-sama. Yes. Thank you banget Sukses kok. selalu. Waduh. Thank Thank you you banget kok sama-sama. untuk cerita-ceritanya. Kita bisa belajar ya guys dari ceritanya Ko Bondan bahwa panggilan Tuhan itu bisa dalam berbagai hal gitu. Tapi pada intinya panggilan itu khusus untuk kita sendiri gitu, dan dari diri kita bahwa kalau kita menerima panggilan itu sebenarnya denial itu sebenarnya cukup manusiawi ya kok. Gitu ya, Iyalah. karena kita manusia tapi disitulah Tuhan akan berkarya karena Tuhan mau memproses kita supaya dari yang denial menjadi tidak denial, dari yang mungkin dulu tidak percaya diri, minder atau ngerasa kayak diri nggak layak gitu, sampai akhirnya Tuhan mau layak sampai diproses menjadi layak karena Tuhan yang melayakkan kita. Amin. Mungkin penghujung akhir kata kok. Jadi wah tadi udah sih ya, pertanyaannya udah kali ya kok tadi, nyesel atau kagak. Tapi kalau sekarang aku mau nanya kok, sekarang kok merasa jadi orang yang layak nggak kok untuk menjadi mentor dan menjadi pendeta, lebih tepatnya gembala di GES Youth? Layak nggak kok? Kalau ditanyanya saya merasa layak atau tidak, puji Tuhan sekarang saya sudah merasa layak. Puji Tuhan, ya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ya. Akan tetapi ketika saya merasa layak bukan berarti saya sudah sempurna. Nah, gitu kan. Saya masih punya kesadaran itu, saya tetap jaga supaya saya jangan jadi jumawa sehingga saya mencuri kemuliaan Tuhan. Saya layak karena Tuhan yang membuat saya layak. Nah, itu tadi yang Yovan bilang, karena Tuhan yang sudah memproses dan melayakkan. Saya jadi merasa mengimani bahwa karena Tuhan yang sudah melayakkan ya saya layak gitu. Tapi ketika saya udah mulai merebut posisi Kristus sebagai kepala, saya sudah mulai itu kan gue hebat kan. Nah, itu gue punya, sorry nih, gue udah sekolah Alkitab bertahun-tahun nih. Nah, ketika itu mulai ambil alih, saya sudah tidak layak. Nah, itu kesadaran itulah yang harus kita jaga lah istilahnya gitu. Saya jaga itu. Puji Tuhan. Mantap kali kok. Mantap banget ceritanya. Waduh. Ya, teman-teman. Jadi tadi ya udah disebutkan, sudah diceritakan oleh Ko Bondan bahwa tadi itu panggilan Tuhan tuh bener-bener wah, keren banget ya kok panggilannya, apalagi dari Keren ceritanya Ko Bondan tuh. Wah, sekarang Sprinters tahu nih bahwa dulu rupanya kita panggilnya kode ya. Oh ya, dulu kode itu rupanya begini, sekarang rupanya begini karena ada Tuhan, guys. Jadi teman-teman, untuk
untuk menerima panggilan Tuhan. Ini aku coba rangkum ya kok. Aku coba rangkum dari cerita Kobonan. Tuhan udah sediakan jalan buat kita. Tuhan itu udah kasih alurnya seperti apa gitu ya. Kitanya yang udah dipanggil sama Tuhan, kita yang udah diproses untuk dilayakan oleh Tuhan, ya kita ikutin alurnya gitu. Memang rintangan, halangan itu dari diri sendiri atau mungkin pengalaman pribadi teman-teman mungkin ada dari pihak luar. Ya aku dan Kobonan nggak tahu ceritanya, tapi kita akan tahu nanti di episode-episode yang akan datang. Nah, kita mungkin nggak tahu, tapi teman-teman dan Tuhan yang tahu jalan ceritanya seperti apa gitu. Jadi teman-teman, aku di sini pengen ngasih semangat nih. Mungkin Kode juga bisa ntar kasih semangat ya teman. Kalau dari aku sih kasih semangat. Sama-sama kita mau untuk diproses jadi bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita dilayakan oleh Tuhan. Ya. Mungkin kok ada pesan dan pesan, kesan dan pesan. Enggak sih, pesan aja ya. Pesan aja. Iya, sebentar. Oke. Pesan saya ini aja sedikit. Teman-teman, dalam Tuhan kita serius ya. Kenapa? Karena Tuhan selalu serius sama kita. Tuhan selalu serius untuk merancang masa depan kita. Dia tidak pernah nggak serius gitu ya. Tetapi keseriusan Tuhan itu bisa kita terima kalau kita serius kepada Tuhan. Jadi pola pikirnya bukan karena kita serius nih jadi Tuhan serius, bukan. Tuhan itu selalu serius. Tapi keseriusan Tuhan bisa kita terima kalau kitanya juga serius. Ya, mungkin itu saja. Jadi yuk kita sama-sama serius dalam Tuhan. Kalau teman-teman sudah Tuhan panggil untuk di Gasyut, seriuslah di sini. Yuk kita bertumbuh, berkembang bersama-sama sampai mencapai kedewasaan yang Tuhan mau, kedewasaan Kristus. Nah, mari kita sama-sama berjuang. Tuhan tolong kita semua. Gitu aja, puji Tuhan. Mantap. Oke teman-teman, demikian dari episode DWS kita yang perdana. Ini episode pertama kita loh kok. Susah. Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kedepannya akan ada episode-episode yang lain. Jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune. Bisa menonton atau mendengarkan dimanapun teman-teman, kapanpun. Kami akan kami usahakan yang terbaik untuk selalu mengupload dan memberikan yang terbaik untuk teman-teman semua. So, thank you untuk dari DWS yang episode pertama ini. See you guys di the next episode dan dadah. Tuhan berkati.